video kali ini. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja yang wajib kita bawa ketika kita mau makan ke Jepang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan jangan lupa kalau ada saran, request video, komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, yang pertama, jadi yang harus kita bawa karena kita bakal berpergian jauh dan lama, yang pasti adalah baju alias pakaian. Nah, pakaian jenis apa aja sih yang harus kita bawa mau menyiapin keberangkatan kalian buat magang di Jepang? Baju yang wajib kita bawa itu adalah sesuai dengan musim apa nantinya kalian tiba di Jepang. Misalkan musim panas, berarti kalian cukup pakai pakaian yang biasa kayak yang kalian pakai sehari-hari, kayak misalkan kaos yang tipis-tipis gitu, karena di musim panas kan tentunya ya hawanya panas kan ya. Jadi kalian bisa bawa pakaian yang kalian punya, yang kalian biasa pakai di Indonesia, kalian bawa buat ke Jepang, kalian bawa buat kalian pakai nanti buat di Jepang. Nah, kalau misalkan musim dingin nih, yang pasti kalau musim dingin itu ya jaket musim dingin lah ya, baju-baju hangat semacam sweater, hoodie, baju musim dingin. Tapi kalian kan di Jepang dalam jangka waktu lama, jadi nggak mungkin kan ya kalian nggak beli baju di sana. Jadi saran aku dan saran dari banyak senpai dan dari beberapa video lainnya, kalau kalian mau magang ke Jepang nggak perlu bawa banyak baju, cukup 3 atau 4 baju aja untuk memperminim bawaan kalian nantinya. Jadi yang poin pertama adalah bawa baju sesuai dengan musim dan jangan banyak-banyak, dan dalam jangka waktu 1 tahun atau sampai 3 tahun itu kalian bakal beli banyak baju dengan style yang ada di sini gitu. Nah, yang kedua yang pasti adalah tentang makanan. Nah, jadi makanan apa aja yang wajib kita bawa kalau kita mau baru pertama kali magang ke Jepang? Yang satu yang pasti bumbu-bumbu Indonesia, karena kita 1-2 tahun karena kita 1-2 bulan atau mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama perlu beradaptasi sama makanan Jepang atau rasa-rasa makanan Jepang. Jadi menurutku bawa bumbu instan kayak Indofood, Sajiku. Saran aku buat yang jago masak itu ya bawa bumbu-bumbu kayak ya bumbu lengkap lah, semacam kunyit bubuk, kencur bubuk, merica bubuk, terus garam nggak perlu bawa karena di sini banyak dan rasanya garam sama asin, gula juga nggak perlu, kecap, saus, kayak semacam sambal instan kayak sambal hijau, sambal ulek itu, sambal ulek, sambal terasi itu wajib banget dibawa, karena makanan di Jepang itu walaupun mereknya pedas itu sama sekali nggak pedas buat lidah Indonesia. Saran aku juga bawa kayak semacam bon cabai juga, terus kalau bisa bawa cabai kering yang udah kering gitu, karena di sini mahal banget sumpah. Ada cabai di Jepang itu paling paprika dan nggak pedas. Kalau mau cari ya cabai ya beli lewat online kah atau beli di toko Indonesia atau di toko Thailand gitu, dan itu pasti mahal. Jadi saran aku yang buat yang suka pedas ya beli kayak saus sambal instan, terus bawa cabai bubuk juga, itu wajib banget dibawa. Terus jangan lupa buat yang nggak terlalu bisa masak, banyakin juga bawa bumbu-bumbu instan yang kayak dari Indofood, rasa yang rendang kah, soto kah, gulai kah, itu bawa sebanyak-banyaknya buat stok tas selama belum gajian dan buat kita selama penyesuaian sama makanan-makanan yang ada di Jepang gitu. Sebenarnya di sini tuh ada sih toko Indonesia, tapi cuma di daerah-daerah tertentu atau bisa online, dan buat isi-isi koper lah sebaiknya bawa bahan-bahan bumbu makanan yang banyak gitu. Dan lagi bawa mie instan yang banyak, karena mie instan di Jepang sama mie instan di Indonesia, karena makan mie instan di Jepang sama mie instan di Indonesia itu udah jelas beda banget, dan rasanya ya benar-benar jauh beda. Jadi kalau selagi ada tempat buat dimasukin ke dalam koper, menurut aku bawa mie instan yang banyak
yang banyak banget varian apapun kalau bisa pun aku juga pengen nitip. Dan buat yang buat yang bisa masak di sini tuh buat nemuin kayak semacam serai gitu tuh susah. Jadi kalau bisa bawa serai lah dari Indonesia, daun jeruk juga nggak ada. Terus tetaplah buat persediaan kita selama belum gajian itu bawa bumbu-bumbu instan deh. Semua yang bubuk-bubuk apa sih, bubuk cabai kah, bubuk bawang putih, bubuk merica, bubuk ketumbar, bubuk jahe gitu-gitu. Sama kalau bisa bawa lengkuas, ada tapi mahal lengkuas di sini. Terus lagi jangan lupa bawa bawang goreng. Bawa bawang goreng itu satu pouch itu sekitar berapa ya, mungkin seperempat atau setengah kilo, dan itu kurang karena aku suka bawang goreng. Misalkan mau bikin sop dimasukin bawang goreng kan enak, karena di sini tuh di toko Jepang itu nggak ada bawang goreng, nggak ada bawang merah itu nggak ada. Ya Allah, padahal kan enak itu kalau misalkan makan mie atau makan suka dikasih bawang goreng, enak banget, tapi di sini nggak ada. Dan aku nyesel banget cuma bawa satu pouch. Jadi kalau misalkan kalian suka atau emang enak juga buat jaga-jaga mau makan apa kayak buran apa kayak dikasih bawang goreng biar lebih segar itu, dan bawa bawang goreng juga sesuai kebutuhan kalian sih mau bawa berapa. Tapi karena buat yang suka bawa juga bawang goreng yang banyak-banyak ya, beneran di sini susah banget buat bisa makan bawang goreng. Soal makanan, bawa juga ciki-ciki atau makanan khas Indonesia. Selain buat oleh-oleh juga buat teman-teman di Sintaka, juga buat makan ngemil kalian sendiri untuk meminim pengeluaran itu tadi. Buat dibagi-bagiin juga nanti teman kalian di Sinta, atau buat orang Kaisya bawa cemilan-cemilan apa ya, kayak cemilan yang nggak ada di Jepang. Bakpia nggak ada, bakpia cocok juga sih buat oleh-oleh. Bawa bakpia kalau misalkan masih cukup kopernya, atau kalau nggak usah bawa coklat-coklatan karena di sini banyak coklat. Aku waktu itu bawa better karena aku suka better. Oreo nggak perlu bawa Oreo karena di sini juga ada Oreo. Kalau kalian suka yang lebih instan lagi, bawa juga mie gelas gitu. Mungkin bisa juga dibagi-bagi sama teman-teman, tukeran oleh-oleh gitu sama negara lain. Atau kalau nggak mie gelas ya apa sih, bubur ayam yang instan itu loh, bisa juga buat tuker-tukeran oleh-oleh aja gitu. Asik gitu tuker-tukeran oleh-oleh, terus ngerasain oleh-oleh dari negara lain gitu, rasanya asik banget. Kalau tentang cemilan sih, bawa aja cemilan-cemilan yang kalian suka, dan kemungkinan di Jepang itu nggak ada gitu. Waktu itu aku juga bawa kayak semacam makaroni yang dipedesin itu, kan di sini nggak ada. Ya Allah, kesel banget. Makaroni yang digoreng pedas itu buat cemilan makanan pedas yang dikasih daun jeruk itu enak banget, dan di sini nggak ada. Sumpah, kalau kalian suka semacam basreng lah atau kulit atau makaroni yang pedas-pedas itu, kalau kalian suka bawa aja buat stok makan di sini, soalnya di sini nggak ada beneran. Aku cuma bawa satu pouch itu dan kurang, pengen lagi, nyesal cuma bawa sedikit. Oke, sampai di makanan, kita lanjut ke minuman yang jelas kalian bawa kopi, entah itu mau buat oleh-oleh atau buat diri sendiri. Ya mungkin kopi Jepang ada juga, tapi kopi luwak white coffee tetap idaman. Sama good day yang warnanya hijau, warna hijau good day itu enak banget. Bisa juga kan buat oleh-oleh orang Kaisya atau tukeran itu tadi sama teman-teman di sini gitu. Bawa kopi yang banyak-banyak. Dan kalau kalian tiba di Jepang nanti di musim panas, bawa juga nutrisari buat ya seger-segeran aja, soalnya panas banget. Buat nanti yang suka anget-angetan, kalau aku bawa itu susu jahe hangat, susu jahe hangat sari, susu jahe lah intinya, bawa susu jahe. Terus aku juga bawa energen, ya mikirku buat ya kalau lapar lah atau misalkan gak ada ya bawa aja gitu. Aku bawa energen juga
Kalau nugget nggak perlu bawa nugget ya, di sini nugget banyak banget. Dan hati-hati di kalau mau beli apa-apa di Supa, buat kalian yang bener-bener anti banget sama si kanji atau mengandung botaniku, itu bener-bener perhatiin bener komposisi botanikunya gitu, soalnya banyak banget di sini yang mengandung botaniku. Oh iya, bawa teh buat yang suka teh, atau bawa aja lah buat misalkan nanti kita kepengen teh, soalnya teh Jepang sama teh Indonesia itu jelas-jelas beda jauh banget. Jadi bawa teh kesukaan kalian, soalnya suatu saat kalian bakal kangen sama teh Indonesia, apalagi nanti pas musim dingin minum teh seger banget. Jangan lupa bawa teh, susu, kopi dari Indonesia yang khas gitu, bisa buat diri sendiri atau bisa buat oleh-oleh. Lanjutnya yang ketiga, aku mau bahas tentang persabunan dan perskincare. Jadi apa aja nanti yang bakal kita bawa, sabun mandi yang cair, menurut saran aku yang cair aja biar praktis lah dibawa kemana-mana gitu. Sampo, karena soalnya sampo kan cocok-cocokan kan ya, jadi bawa sampo yang cocok sama rambut kalian, bawa conditioner, bawa juga vitamin rambut. Pergantian cuaca dari Indonesia sama cuaca di Jepang itu beda ya, rambut kalian pasti bakal melewati fase rontok dan berketumbuh. Terus deterjen perlu bawa nggak sih? Perlu lah, tapi menurut bawa yang cair aja, 1 atau 2 renteng. Bawa juga skincare yang cocok sama kalian, bawa juga Vaseline karena nanti di musim panas bibir atau bagian tertentu bakal kekeringan. Aku bawa Vaseline kayak gini, atau bisa juga Vaseline yang khusus buat bibir kalian bawa. Aku juga bawa tapi nggak keluarin. Pakai ini, harganya murah, sekitar 25-30an dulu. Wajib banget sama hand body yang cocok sama kalian, mau pakai scrub atau apa. Bawa Vaseline juga, soalnya aku suka Vaseline. Macam kayak sunscreen wajib juga, terutama buat yang gemba, soalnya perlindungan kulit sih ya. Kulit kan perlu dilindungi dari sinar matahari, jadi bawa sunscreen apa yang cocok buat kalian di Indonesia. Sebenarnya di sini juga ada, tapi bawa dulu lah dari Indonesia yang cocok buat stok kalian, soalnya hawanya panas banget. Dan buat gemba biar mukanya nggak terbakar banget, pakai sunscreen secara rutin. Sunscreen, jangan lupa sunscreen sama cuci muka yang cocok sama kalian ya. Ngerti sendirilah. Sama skincare wajib kalian bawa yang cocok buat kalian dari Indonesia dulu. Nanti kalau misalkan mau ganti skincare di Jepang itu banyak banget dan kalian bisa coba-coba. Yang penting bawa dulu apa yang cocok buat kalian dari Indonesia gitu. Yang keempat adalah tentang obat-obatan. Obat apapun yang cocok buat kalian dari Indonesia bawa, buat stok. Obat buat demam kah, buat batuk kah, atau obat pribadi kalian buat yang punya sakit apa, lambung kah, bawa Promax, bawa paracetamol buat yang darahnya rendah. Tolak angin atau sejenisnya yang kalian suka itu berguna banget, tolak angin. Terus buat yang punya riwayat sakit-sakitan gigi, bawa obat gigi, dan itu aku banget, wajib bawa obat gigi. Bawa juga kayak semacam koyo nanti buat badan kalian pegel-pegel. Hot cream juga, aku bawa hot cream. Aku bawain juga takut kalau pas flu buat hidung. Terus aku juga bawa tisu juga sih, cuma buat tisu sedikit, bawa tisu sedikit aku buat perjalanan aja, buat perjalanan aja sih. Aku bawa tisu basah juga. Oh iya, jangan lupa bawa handuk, bawa suripa. Dan buat yang berhijab, aku lupa bilang, buat yang berhijab secukup mungkin bawa jilbab sebanyak-banyaknya dari Indonesia, soalnya di sini mahal dan jarang adanya juga, jadi bawa banyak-banyak dari Indonesia. Bawa kaos kaki yang banyak karena di Jepang itu wajib banget pakai kaos kaki, dan kata senpai juga kata sensei sih, kalau
orang yang di Jepang itu kalau nggak pakai kaos kaki itu dinilai jorok gitu. Jadi bawa kaos kaki, stok yang banyak kaos kaki. Bawa topi juga kalau kalian datang pas musim panas. Kalau nggak mau beli di sini, soalnya tetap lebih murah di Indonesia ya. Bawa topi buat musim panas ini. Itu sih obat-obatan tadi sesuai kebutuhan kalian. Dan vitamin, kayak semacam vitamin imbos itu yang seperti itu kayak yang disaranin sensei, itu wajib banget kalian bawa. Oh, masker, bawa juga masker. Di sini sih ada masker, tapi buat stok kalian aja bawa masker. Bukan masker. Nah, yang kelima, terakhir aku mau rekomendasiin apa aja sih yang cocok buat oleh-oleh ke orang perusahaan atau oleh-oleh yang cocok buat saco gitu. Pertama, batik, karena Indonesia itu khas banget sama batik. Kalian bawain baju batik. Dan yang kedua, boleh juga makanan, kopi Toraja itu katanya terkenal banget di Jepang. Bisa juga buat kopi waktu kalian buat oleh-oleh. Yang ketiga, miniatur Indonesia, maksud aku kayak miniatur candi lah, miniatur Monas lah, itu bisa juga buat oleh-oleh. Yang keempat, bisa semacam wayang-wayangan juga buat oleh-oleh, itu menurut aku bagus sih buat hiasan gitu. Yang kelima, bisa juga berupa lukisan dinding, mungkin kayak gambar pemandangan di Indonesia gitu. Gitu aja sih saran oleh-oleh buat saco. Kalau misalkan kalian bingung, menurut aku kalian bisa bawa dari keempat rekomendasi dari aku itu tadi. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Misalkan ada kesalahan, karena ini baru pertama kali, jarang-jarang kan bikin video yang live gitu langsung muka gitu, dan ini masih kayak malu-malu gitu. Jadi misalkan ada kesalahan, mohon dikasih saran kritik di kolom komentar, dan kasih aku dukungan terus buat selalu bikin video, entah video apapun itu yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Jamata. Arigatou gozaimasu.